Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi masuk dalam persekutuan doa online pada malam hari ini 17 Juni 2020. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus menolong dan memimpin kehidupan kita. Mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang kami terus rasakan di dalam hidup kami, melihat dengan jelas bagaimana Engkau memimpin. Terima kasih Bapa, berkatilah persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sedang menolong kami semua sebagai anak-anak Tuhan menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dengar doa kami ya Bapa, pimpinlah hamba-Mu dalam memimpin seluruh rangkaian doa ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan bersama-sama sebuah lagu, Sorga Turun Penuhi Hatiku. Hari yang ajaib, hari yang ajaib, hari tak terlupakan. Ku berada pada jalan yang gelap, berjumpa Tuhan Yesus. Ialah sobatku yang lemah lembut, ku dapat yang ku rindu. Ku beritakan bahwa awan gelapnya jadikannya sukacita. Sorga turun penuhi hatiku. Di atas salib Dia sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malam kan jadi terang. Sorga turun penuhi hatiku. Sorga turun penuhi hatiku. Di atas salib Dia sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malam kan jadi terang. Sorga turun penuhi hatiku. Ku dapatkan pengharapan pasti saat ajalku tiba. Ia menyediakan tempat bagiku bersama Dia di sorga.
hari yang tak mudah ku lupakan. Ku percaya padanya, anugerah kekalnya, berkat limpahnya padaku Tuhan berikan. Sorga turun penuhi hatiku, di atas salib ya sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malam kan jadi terang. Sorga turun penuhi hatiku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lagu ini menggambarkan saudara bahwa kalau Tuhan beranugerah, Tuhan menyatakan seluruh keselamatannya kepada kita dan memperbaharui hidup kita, maka saudara kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku
Saudara, seperti lagu tadi, bagaikan bejana siap dibentuk. Sebagai orang Kristen, mari saudara kita hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai manusia batiniah. Kita berdoa lebih dahulu. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa, Engkau akan menolong kami semua membaca firman dan merenungkan firman pada malam hari ini, sehingga kami bisa mengerti dan arti menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Bapa Engkau memberkati, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 akan saya bacakan. Ada 2 ayat yang kita akan renungkan bersama. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kemudian surat Petrus yang pertama, pasal yang ketiga ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, kita akan merenungkan satu topik yang singkat, yaitu manusia batiniah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan manusia sebelum di dalam penciptaan ada 2 unsur, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Tubuh itu melambangkan manusia lahiriah, jiwa atau roh itu melambangkan, menyatakan manusia batiniah. Saudara, jelas itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, lebih dahulu Tuhan membentuk dari debu dan tanah. Tapi saudara, yang sudah dibentuk dari debu dan tanah itu belum menjadi makhluk hidup sesuai dengan apa yang dikatakan di kitab Kejadian. Lalu kemudian baru Tuhan memberikan nafasnya melalui lubang hidung manusia, dan disitulah manusia menjadi makhluk hidup. Terdiri dari tubuh lahiriah dan jiwa batiniah, rohaniah. Nah saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka saudara tubuh ini menjadi semakin merosot. Tuhan sudah katakan, engkau pasti mati ketika engkau makan buah yang terlarang, buah pengetahuan baik dan jahat. Nah saudara, ketika Adam dan Hawa sudah makan buah itu, maka kematian masuk ke dalam dunia. Dan seluruh manusia mengalami kematian. Sebab itulah saudara, tubuh kita semakin merosot. Tubuh lahiriah jasmani ini semakin merosot. Dari anak-anak menuju dewasa, remaja pemuda, lalu dewasa dan menjadi orang tua, lalu menjadi lansia dan akhirnya meninggal dunia. Bagaimana jiwa manusia? Manusia batiniah dari setiap orang. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia batiniah mereka mati. Terbukti Adam dan Hawa bukan mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Di sini menunjukkan bahwa saudara, bahwa Tuhan mengasihi manusia dan Tuhan mencari manusia, memberikan janji kepada Adam dan Hawa bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar melalui keturunan perempuan. Yang terbukti yaitu Yesus Kristus dilahirkan dari seorang anak darah
yang disebut Maria. Tuhan memakai Maria untuk menjadi alatnya, di mana Yesus Allah menjadi manusia lewat seorang perempuan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah di dalam catatan firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa ada dalam Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal yang ketiga kepada seorang tokoh agamawan yang terkenal namanya Nikodemus. Kemungkinan Nikodemus ini adalah orang ketiga terpenting dalam mahkamah agama Yahudi. Kita memang tidak tahu secara persis. Tetapi Nikodemus ini adalah orang yang terkenal, orang yang berpengaruh. Bertemu dengan Yesus, menemui Yesus, menanyakan hal-hal yang penting. Dan Yesus tanpa ragu-ragu, tidak ada tedeng aling-aling, langsung berkata kepadanya, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, 3 kali Yesus mengatakan itu dalam Yohanes pasal 3, ayat 3, ayat 5, dan ayat yang ke-7. 3 kali menunjukkan bahwa kelahiran baru adalah hal yang krusial di dalam diri seorang manusia yang akhirnya menjadi seorang Kristen. Saudara, karena itulah saudara, orang-orang di luar Kristus, yaitu keturunan Adam dan Hawa yang tidak dilahirkan kembali, adalah manusia-manusia lahiriah dan batiniahnya sudah mati. Loh, bukankah mereka beragama? Bukankah mereka punya kepercayaan? Betul, mereka beragama, mereka punya kepercayaan-kepercayaan. Tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Memang seolah-olah di situ ada kerohanian, tetapi kerohaniannya sudah mati, kerohaniannya sudah buta, kerohaniannya sudah tidak berfungsi dengan baik. Karena itulah sudah mereka tidak memahami bagaimana cara menuju kepada Allah yang Maha Kudus, bagaimana cara mereka bisa datang kepada Allah. Seperti Adam dan Hawa. Kalau Tuhan tidak mencari mereka, Adam dan Hawa tidak akan mencari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menunjukkan kekeliruan mereka, kesalahan mereka, mereka tidak pernah tahu. Pada waktu mereka menutup ketelanjangan mereka, Adam dan Hawa, mereka menutupnya dengan daun-daunan dari pepohonan yang sebentar saja layu. Karena itulah Tuhan kemudian memberikan pakaian melalui kulit binatang, kulit hewan. Kalau dari kulit hewan berarti harus ada persembahan korban yang dilakukan. Dari kulit hewan, kulit binatang itulah maka pakaian yang dikenakan manusia lebih awet dibandingkan dengan daun-daunan. Saudara, ini menunjukkan bahwa untuk menuju kepada Allah, untuk memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, harus ada korban darah. Mengapa? Oleh karena manusia dicipta oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya, dan manusia hutang nyawa, hutang hidup kepada Tuhan. Hidup yang amat baik, rohani yang amat baik, nyawa yang Tuhan berikan telah disia-siakan oleh manusia. Sebab itulah Mazmur dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan, menebus kepada Allah ganti nyawanya. Sebab itulah perjanjian lama melalui hukum Taurat,
Tuhan memerintahkan kepada Israel setiap kali datang kepada Tuhan harus ada korban. Darah harus dicurahkan. Sedangkan korban dari binatang tidak mungkin bisa menggantikan nyawa manusia. Sebab itulah saudara, Yesus Kristus Allah anak itu menjadi manusia. Dengan menjadi manusia dan dia mengorbankan diri di atas kayu salib, maka Yesus Kristus layak untuk menebus umat manusia. Karena dia adalah manusia 100% dan dia memiliki kuasa untuk menebus seluruh manusia, karena dia juga adalah Allah yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu orang-orang di luar Kristus mereka hanya manusia lahiriah. Loh, memangnya tidak ada rohanianya? Ada rohaninya, tetapi rohaninya sudah tersesat, rohaninya sudah mati, rohaninya sudah buta, rohaninya dalam kegelapan. Sedangkan orang-orang di dalam Yesus Kristus, maka dia dilahirkan baru. Jiwanya dipulihkan kembali oleh Tuhan. Pikiran, kehendaknya, cara berpikirnya, cara pandangnya diperbarui. Dan dia menjadi manusia rohaniah, manusia batiniah. Saudara, karena itulah orang Kristen memiliki dua aspek, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah. Manusia lahiriah ini saudara seperti halnya dengan saya, ini yang nampak. Saudara bisa lihat penampilan saya, saudara bisa melihat gerak-gerik saya, saudara bisa melihat bahkan mendengar apa yang saya katakan. Saudara juga bisa melihat apa yang saya ekspresikan, mungkin tertawa, mungkin marah, mungkin sedih, mungkin sedang melamun dan sebagainya. Manusia lahiriah ini saudara yang dikatakan oleh Paulus adalah semakin merosot. Dulu Adam dan Hawa saudara memang waktu dicipta amat baik. Ketika sudah jatuh dalam dosa maka Tuhan katakan pasti mati. Walaupun memang tidak langsung mati. Tetapi di situ makin merosot. Memang sebelum air bah saudara, umur manusia panjang-panjang. Yang paling pendek itu adalah satu orang namanya Henoh, hanya berumur 365 tahun. Tapi itu pun sudah panjang menurut kita. Tetapi ada seorang saudara umurnya sangat panjang, yang paling panjang di antara yang semua yang dicatat dalam kitab Kejadian. Namanya Metusalah. Usianya 969 tahun. Jadi sebelum peristiwa air bah manusia memang hidup waktu itu amat lama. Tetapi Tuhan tahu, karena itulah Adam dan Hawa langsung diusir dari Taman Eden supaya tidak makan buah dari pohon kehidupan. Jangan sampai manusia yang sudah berdosa itu dan sudah terkutuk untuk mati makan buah kehidupan yang akhirnya membuat manusia tidak mati-mati. Diusir dari Taman Eden. Tetapi saudara, setelah air bah usia manusia makin pendek. Dikatakan lewat Nabi Nuh, roh Tuhan tidak akan ada pada manusia. Artinya bahwa hidup ada pada manusia tidak lebih dari 120 tahun. Itu beberapa orang dalam catatan Alkitab saudara usianya sekitar segitu. 100, 110, 120, 130 dan sebagainya. Tapi setelah itu lewat Musa, lewat Mazmur yang dikatakan oleh Musa, saudara, umur manusia paling-paling 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya adalah penderitaan dan kesengsaraan. Saudara, sekarang menjadi rata-rata usia manusia yaitu 70-80 tahun. Itu Mazmur mengatakan itu. Sudah Musa sudah mengatakannya di zamannya,
tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi kalau dikatakan sampai dengan zaman sekarang itu sudah 3500 tahun. Sudah terbukti manusia semakin merosot, usia makin pendek. Sudah manusia lahiriah kita bertambah tua dan semakin merosot. Tetapi saudara, kita bersyukur karena ada manusia batiniah yang tidak nampak, yang hanya dilihat oleh Tuhan dan oleh diri kita sendiri. Saudara, manusia batiniah ini apakah bertambah dewasa? Apakah bertambah kuat? Apakah bertambah mencintai Tuhan? Apakah bertambah mengasihi Tuhan? Apakah semakin bertambah ingin ikut Tuhan? Atau lesu, lemah, lunglai, tidak bergairah? Kalau di dalam istilahnya mungkin sleepiness, terkantuk-kantuk, tertidur. Ikut Tuhan tidak semangat, membaca Alkitab aras-arasan, berdoa boro-boro, ibadah apalagi sekarang ada online kadang-kala bisa menjadi alasan, enggak usah ke gereja, cukuplah di rumah saja, lihat online sudah enak kan apalagi ada penyakit ini. Saudara, selama memang virus corona ini memang sangat menyebar dengan cepat, kita mengerti kita harus beribadah di rumah. Karena ibadah secara massal bertemu dengan banyak orang, kita tidak tahu apakah dia membawa virus. Tetapi saudara, kalau ternyata ibadah di gereja sudah dibuka kembali, apakah kita punya semangat untuk beribadah? Saudara, saya tidak bisa tahu manusia batinnya saudara. Saudara pun tidak bisa melihat manusia batinnya saya. Hanya tiap orang pribadi dirinya sendiri yang bisa melihat bagaimana keadaan dirinya. Dan Tuhan yang tahu siapa diri kita masing-masing. Saudara, karena itulah saudara, orang-orang bisa kelihatan beribadah, melayani Tuhan. Wah, kelihatannya setia ke gereja. Tapi itu semua hanya apa? Hanya rutinitas. Itu hanya manusia lahiriah. Bukan karena dorongan batiniah. Bukan karena kerinduan yang dalam di dalam dirinya. Yang mau mencari Tuhan. Yang mau mencari kehendak Tuhan. Yang mau bersekutu dan mau mengasihi saudara-saudara seimannya. Maka itu berbahaya. Bisa saja saudara, bahkan juga pendeta juga sama. Bisa saja hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Bisa saja melayani ibadah. Bisa saja saudara menyambut tamu. Bisa saja mengunjungi, memperhatikan orang-orang lain. Tapi itu semua lahir bukan dari batinnya, bukan dari rohaninya. Itu hanya sekedar rutinitas. Itu hanya sekedar semangat dirinya saja, emosi dirinya saja. Bukan untuk Tuhan, bukan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Bukan dilandasi kepada pengertian akan kehendak Tuhan. Itu semua menjadi percuma. Mungkin kalau saya katakan saudara, itu sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang Tuhan Yesus katakan, engkau orang-orang munafik. Orang-orang munafik dalam keagamaan adalah hanya mementingkan yang lahiriah, hanya mementingkan penampilan, hanya mementingkan apa yang nampak dilihat oleh orang dan kemungkinan bermotivasi untuk dipuji oleh orang. Itu yang Yesus katakan munafik. Nah saudara,
bukan berarti kita tidak perlu untuk melayani dengan baik. Bukan berarti kita tidak perlu untuk sungguh-sungguh rajin beribadah. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah saudara, kerajinan kita, ibadah kita, kesetiaan kita, itu semua lahir dari batiniah kita. Lahir dari semangat kita, cinta akan Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya dipengaruhi oleh sekitar, oh karena yang lain tidak semangat, oh karena yang lain datang kebaktian, maka saya juga datang. Berarti saudara dan saya masih dipengaruhi oleh yang lahiriah. Berarti itu bukan manusia batiniah. Itu manusia lahiriah. Kalau begitu kita dalam keadaan tertidur, terkantuk-kantuk, tidak sadar bahwa itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Kan itulah Rasul Petrus katakan, perhiasan kita adalah manusia batiniah yang tidak kelihatan, yang diperkenan oleh Allah, yaitu jiwa yang tentram, jiwa yang damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperbaharui terus di saat-saat seperti sekarang ini, pandemi. Ini menjadi suatu introspeksi dan peringatan bagi kita. Bagaimana manusia batiniah kita. Kita semakin mau dekat dengan Tuhan. Kita semakin mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Atau semuanya dijalankan dengan biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya diri kita sendiri yang tahu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua menjadi anak-anak Tuhan dengan manusia batiniah yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita nyanyikan bersama Sorga Turun Penuhi Hatiku. Hari yang ajaib, hari yang ajaib, hari tak terlupakan. Ku berada pada jalan yang gelap, berjumpa Tuhan Yesus. Yalah sobatku yang lemah lembut, ku dapat yang ku rindu. Beritakan bahwa awan gelapnya jadikannya sukacita. Sorga turun penuhi hatiku. Di atas salib Dia sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malam kan jadi terang. Sorga turun penuhi hatiku. Sorga turun penuhi hatiku. Di atas salib Dia sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malam kan jadi terang. Sorga turun penuhi hatiku.
Ku dapatkan pengharapan pasti saat ajalku tiba. Ia menyediakan tempat bagiku bersama Dia di sorga. Hari yang tak mudah ku lupakan, ku percaya padanya. Anugerah kekalnya, berkat limpahnya padaku Tuhan berikan. Sorga turun penuhi hatiku. Di atas salib Ia sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malam kan jadi terang. Sorga turun penuhi hatiku. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan manusia batiniah kita. Sudahkah kita dilahirkan baru? Sudahkah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Ketika saudara dan saya beribadah melayani Tuhan, sungguhkah itu lahir dari batin kita? Atau ternyata bukan? Mari kita introspeksi dan mohon ampun dari Tuhan. Mohon Tuhan perbaharui kita, manusia batiniah kita. Kita berdoa secara pribadi. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Mungkin ada yang sakit, ada yang bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan banyak hal di dalam hidup kita. Mari kita doakan secara pribadi masing-masing. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdoa untuk ibadah minggu dan doa online setiap minggu jam 9 pagi dan doa online setiap Rabu jam 7 malam. Agar semuanya bisa terus dijalankan dengan baik dan jemaat dengan setia mengikutinya dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa Bapa menyerahkan untuk ibadah hari Minggu yang dilakukan secara online dan Rabu malam doa online jam 7. Pimpinlah ya Bapa supaya
Kedua, acara ini bisa diikuti oleh seluruh jemaat GKI Surabaya dengan baik dan menumbuhkan kerohanian dari kami masing-masing. Kau sertai Bapak setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, juga setiap saudara yang melayani. Tak lupa juga untuk pihak rekaman, dari tim rekaman, baik untuk ibadah umum maupun ibadah doa. Mari sertai ya Bapak, termasuk juga saudara kami yang mengedit dan juga mengupload di YouTube channel, akhirnya supaya ibadah online minggu maupun doa bisa betul-betul dijalankan dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, sertailah agar kiranya ibadah-ibadah ini boleh mempertumbuhkan dan Tuhan pakai untuk mempertumbuhkan dan sekaligus membuka wawasan, membuka pengertian iman kami kepada Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan terus untuk usaha, bisnis, dan pekerjaan kita yang sudah mulai dibuka dengan dihapusnya PSBB. Tetapi saudara, kita doakan supaya usaha bisa berjalan dengan lancar dan pelan-pelan Tuhan akan bukakan jalan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Berdoa menyerahkan pula ya Bapak usaha, pekerjaan dan bisnis dari jemaat kami, saudara-saudara kami seiman satu demi satu. Mari pimpin ya Bapak, baik yang berbisnis Tuhan sertai, baik yang berdagang Tuhan pimpin, yang sudah memulai membuka, yang bekerja ya Bapak, yang mungkin sudah bekerja kembali secara normal, ataupun ya Bapak yang sedang mencari pekerjaan baru oleh karena PHK, oleh karena diputus pekerjaan pada masa-masa yang lalu. Mari tolong pimpin ya Bapak setiap jemaat kami satu demi satu. Biarlah semua masing-masing bersandar dan menggantungkan diri kepada Tuhan, serta diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mencari pekerjaan, untuk menjalankan usaha dagang dan menjalankan bisnis mereka. Percaya ya Bapak bahwa satu demi satu Engkau akan pulihkan kembali pekerjaan, usaha, bisnis mereka masing-masing. Dengar doa kami ya Bapak yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk masa depan GKI Surabaya. Mohon Tuhan yang memimpin. Setelah 3 bulan sudah tidak ibadah konvensional, kita tidak tahu bagaimana nantinya ketika ibadah akan dibuka kembali. Kita mengharapkan agar Tuhan pimpin GKI Surabaya ke depan, agar Tuhan tambahkan jiwa baru yang mencintai Tuhan, yang mau beribadah, mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa Bapak untuk masa depan GKI Surabaya. Setelah 3 bulan ya Bapak tidak ibadah di gereja, tolonglah ya Bapak, kami tidak tahu bagaimana nantinya. Tetapi kami percaya Tuhan memelihara. Tuhan pimpin jemaat yang sudah beribadah selama ini di GKI Surabaya, agar mereka hanya bisa kembali lagi beribadah nanti kalau ibadah itu sudah dibuka kembali. Engkau juga tolong ya Bapak, demi masa depan GKI Surabaya, Tuhan juga tambahkan jiwa-jiwa baru kepada kami. Bapak, kami hanya mengandalkan Engkau karena kami tahu ini adalah pekerjaan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang dipanggil untuk melayani, hanya berjuang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan kirimkan, sesuai dengan anugerah yang Tuhan mau berikan kepada kami. Bapa, Roh Kuduslah yang bekerja, menolong kami, memimpin kami, dan menghantarkan jiwa-jiwa baru datang ke gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan saudara kebutuhan hamba Tuhan untuk pemuda dan remaja. Kita doakan supaya Tuhan sendiri akan kirimkan. Ada seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berbeban melayani di pemuda dan remaja, yang boleh kita rekrut secara full time
sehingga pemuda dan remaja juga bisa ditangani dengan baik dan membuat GKI Surabaya semakin maju dengan anak-anak mudanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa menyerahkan juga pergumulan kami selama ini untuk mencari seorang hamba Tuhan full time yang bisa melayani pemuda dan remaja gereja kami. Bapa, mari Engkau sediakan, tolong tunjukkan. Kami terus berusaha, berjuang ya Tuhan, mencari informasi dan mencari hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul dengan ladang pelayanan, yang memang memiliki beban untuk melayani di pemuda remaja. Kami mau berdoa ya Bapa, kiranya Engkau sedia akan kirimkan kepada kami. Pimpinlah Bapa baik majelis dari Greenfield maupun Pluit untuk bisa menggumulinya bersama-sama dengan kami. Mari pimpin ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sedia akan pimpin ke depan untuk pemuda remaja kami, sehingga gereja ini juga bisa bertumbuh dan makin banyak pemuda remaja yang boleh dimenangkan juga bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, kita doakan untuk masyarakat Surabaya agar melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kita tahu sudah penambahan terus tinggi di Surabaya dan Jawa Timur. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohonkan belas kasihan-Mu untuk Surabaya dan Jawa Timur dan untuk Indonesia. Karena ya Bapa, penambahan orang yang terinfeksi virus ini terus bertambah. Di satu sisi kami juga bersyukur yang sembuh juga banyak. Tetapi ya Bapa, tolonglah supaya masyarakat betul-betul sadar untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ini ya Bapa, demi untuk kelangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Surabaya dan Jawa Timur. Tuhan, pimpinlah masyarakat yang ada agar mereka tidak membandel, agar mereka tidak punya pikiran yang aneh-aneh. Tetapi ya Bapa, mereka betul-betul berdisiplin dalam menjaga kesehatan, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Biarlah ya Bapa, sehingga dengan demikian penyebaran virus ini semakin bisa merosot, semakin sedikit dan akhirnya tuntas selesai. Bapa, kami mohonkan pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu untuk negara kami, untuk Jawa Timur dan untuk Surabaya khususnya. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mendengarkan seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.